Ayo, ayo. Ayo, lanjut. Dia sedang curang dengan mengeluarkan kartu dari bawah. Paman Youqian, jangan judi lagi. Kalau uang buat beli ikan dari Jinjin habis lagi, kita tidak bisa buka restoran. Kamu benar-benar tidak tahu berterima kasih. Kalau bukan karena aku tinggal di pinggir laut dan menolongmu, kamu sudah mati kelaparan di Laiwan. Ayo. Aku peringatkan, jangan sentuh susunan pembawa rezekiku. Kalau berani membantah lagi, aku usir kamu. Lalu aku laporkan kamu imigran gelap, masuk penjara. Sepertinya hari ini aku beruntung. Akhirnya kena umpan. Straight Flush menang semua. Nona, ini tempat yang tidak ada yang mengurus. Apa yang kamu lakukan di tambak ikan ini? Cari orang. Cari orang. Kasih rokokmu. Ayo, cepat. Dengar-dengar Raja Judi MU Kun adalah bos kalian di sini. Beri muka, bawa aku ketemu. Kalau tidak judi, minggir sana. Perempuan kurang ajar, berani minta muka. Apa yang kamu cari tahu? Kamu berani menghina aku? Nona Pikshuku, Nona. Teman maaf ya, tidak apa-apa, salah paham, tidak apa-apa. Tidak apa-apa. Kalian hampir merusak susunan pembawa rezekiku. Paman, PCU MU tidak jatuh. Bukan. Kamu di pihak mana? Lanjut. Bawa aku ketemu MU Kun, uang ini jadi milikmu. Ini. Kenapa kalian cari bosku? Masih perlu penjelasan? Bukan, kalian mau ketemu bosku. Harus buat janji dulu. Bukan ini. Aku langsung antar kalian. Tidak bisa. Kartu sudah dibagi setengah, harus selesaikan ronde ini. Kamu mau kasih uang, aku malah larang? Baik, selesaikan ronde ini. Paman jangan judi, ronde ini kamu pasti kalah, ayo pergi. Kamu juga sudah tahu triknya. Bukan, aku lihat bandar meja judi ini tukang bagi kartunya payah banget. Gak bisa ngasih kartu bagus. Paman, ayo pergi. Dasar kau. Lagi pula aku lagi hoki, jangan ngomong sial di sini. Sebentar, kau ngomong apa sih? Kalau gitu kau yang main. Kau. Nona. Lebih baik kita jangan ikut campur. Biarkan dia dapat pelajaran. Karena kau tidak mau kami pergi, maka aku akan buat kau memuntahkan semua uang yang kau curi tadi. Bagi kartunya. Sudah. Ikut, tidak buka. Jangan. Aku dapat seri. Aku dapat triplet. Aku menang. Hoki banget. Ini tidak mungkin. Semuanya milikku. Cepat sekali tangannya. Dia bisa menemukan kartu as secepat itu dari tumpukan kartu. Bukan kalah menang itu biasa. Bukan, kau ngapain sih? Kalah menang itu biasa. Teru Yuangnya. Kok bisa sih curang? Kau ngapain sih? Dasar kau. Kalah menang itu biasa. Kok malah menyakiti orang? Kasih uangnya, cepat. Kau berhenti. Kalian baik-baik saja? Terima kasih ya, kami tidak apa-apa. Ayo pergi. Pergi. Nona, anak ini lumayan juga ya. Waktu aku menemukanmu dulu. Di tiket kapal tertulis Haoyun.
Aku cuma ingin dapat keberuntungan. Jadi ku beri nama Haoyun. Tapi kok kamu sama sekali tidak beruntung ya? Lebih baik kau dipanggil sial. Ikan yang mau dibeli mana? Ayah, uangnya habis lagi kau kalah judi? Aku tidak kalah, hari ini aku menang. Lalu ikannya mana? Siapa tahu dia curang, uangnya dibawa kabur. Ayah, bisakah kau berhenti berjudi? Aku. Itu bukan salahku, Haoyun yang mengajakku. Ini kartunya. Paman. Bukan Jinjin, aku tidak. Aku buta ya? Kalau terus begini, rumah ini akan hancur. Camel. Hidup seperti ini tidak bisa dilanjutkan. Camel. Dulu, kita dijodohkan sejak dalam kandungan. Aku datang hari ini untuk menepati janji nikah, untuk menikahimu. Kamu benar-benar bisa bercanda. Aku tidak pernah dengar soal ini. Penggakura Jin. Sebagai veteran grup Sun selama lebih dari 30 tahun, aku bisa menjamin perjanjian nikah ini asli. Tapi sebagai pengacara paling terkenal di Laiwan, aku bisa katakan dengan penuh tanggung jawab, perjanjian nikah yang disebut-sebut sebenarnya tidak memiliki kekuatan hukum. Apa tidak memiliki kekuatan hukum? Pergi, pergi, pergi. Ini perjanjian nikah antara dua keluarga. Mo Panbi, jangan kira aku tidak tahu apa yang kamu pikirkan. Kamu takut tidak bisa mendapatkan izin kasino di turnamen poker amal bulan depan. Jadi sekarang ingin memanfaatkan perjanjian nikah untuk membagi sahamku. Tidak. Mimpi. Lalu bagaimana? Sayang sekali, aku sudah bertunangan dengan orang lain. Di Laiwan. Selain aku, Mo Panbi, siapa yang pantas untuk putri keluarga San? Kenapa tidak ada? Tunanganku adalah dia. Tunanganku adalah dia. Jangan bicara, cium aku. Jangan begini, aku cuma kerja sini. Jangan terlalu dekat. Berani macam-macam, ku bunuh kau. Aku tidak bergerak, kamu yang bergerak. Sun Ye Kane. Kayaknya kamu lapar ya? Yang beginian aja kamu mau. Dia bukan orang biasa. Dia adalah murid Dewa Judi, Jari Emas. Kapan aku jadi murid Dewa Judi, Jari Emas? Kapan Dewa Judi punya murid? Maaf mengecewakan tuanmu. Paman Paca, antarkan tamu. Tuan Montak. Silakan pulang. Aku lihat penampilannya seperti anjing kampung. Mana mungkin dia murid Dewa Judi? Kerja sama keluarga San dengan Dewa Judi selalu rahasia. Kamu orang luar, banyak yang tidak tahu. Lagi pula, tidakkah kamu merasa anjing kampung itu lucu? Kita pergi. Tunggu. Jika anjing kampung ini benar-benar Jari Emas, berani bertaruh denganku? Mo Panbi, menurutmu apa hakmu bertaruh dengan murid Dewa Judi? Kalau begitu, jangan-jangan anjing kampung ini palsu, tidak berani menantang? Kamu terus menyebut anjing kampung. Terlalu meremehkan Jari Emas. Baiklah. Nanti siapa yang kalah harus meniru suara anjing.
Aku tidak ingin terlibat urusan kalian, aku juga tidak ingin berjudi. Aku beritahu kamu. Orang di depan ini adalah penjahat besar. Jika kamu tidak membantuku, dia akan menguasai hartaku, mengambil tubuhku. Aku tahu kamu orang baik jika kamu diam saja. Tidakkah hatimu sakit? Sakit, sakit, hatiku sakit, sakit sekali. Kalian berdua sudah selesai? Masih mau bertaruh? Texas, Blackjack, Dadu. Bertaruh apa? Aku tidak bisa semuanya. Tidak. Dia bahkan tidak bisa semuanya. Benar juga. Lihat penampilannya seperti anjing kampung. Mana mungkin jari emas? Maksud Haoyun, dia tidak akan kalah. Aku. Jika bertanding keterampilan judi, terlalu merendahkan Tuan Mo. Jadi, bagaimana kalau tarik kartu besar kecil? Aku tidak bisa. Paman Paca menyuruhku untuk bekerja di sini. Kamu hanya perlu mengambil kartu seperti biasa di tempat penangkapan ikan. Aku pinjam keberuntunganmu sebentar. Ini ramuan. Ramuan bisa digunakan untuk memberi tanda di belakang kartu. Mopanbi dengan kacamata khusus. Bisa tahu nilai kartu. Silakan. Kamu duluan. Kartu ketiga dari kiri. Sudahlah. Situasi belum jelas, lebih baik dengarkan dia. Maaf ya, aku dapat as sekop. Keberuntungan Tuan Mo memang bagus, tapi kalau 3 ronde 2 menang. Hanya mengandalkan keberuntungan tidak cukup, loh. Kapan aku bilang 3 ronde 2 menang? Aku juga tidak bilang 1 ronde langsung menentukan. Sembarangan banget, lihat saja bagaimana kamu mengalahkanku. Tapi aku punya syarat. Jika di ronde kedua ini aku menang, kamu harus menepati janji pertunanganmu, menikah denganku Mopanbi. Lihat bagaimana aku mengalahkanmu di ronde ini. As sekop. Seri 1-1. Jangan-jangan Tuan Mopanbi juga dapat as sekop? Dalam satu set kartu hanya ada 1 as sekop. Tuan Mo kan bukan penipu. Mana mungkin setiap kali dapat as sekop? Kamu beruntung saja. Ronde berikutnya. Tak disangka si kampungan ini cukup jago. Ronde berikutnya aku keluarkan as sekop, langsung habisi dia. Ronde berikutnya aku yang ambil kartu dulu. Itu tidak sesuai aturan. Ronde sebelumnya kamu yang ambil dulu. Aku sudah mengalah dengan 3 ronde 2 menang. Kalian tidak bisa mengalah sekali? Kamu. Baik. Tapi aku punya syarat, ronde berikutnya aku yang mengocok kartu. Mengocok kartu.
Terserah bagaimana kamu mengocok, aku bisa temukan as sekop. Bukan milikku. Ada apa? Kapan dia mengganti seluruh set kartu? Kamu ambil satu. Dua wajik. Lalu kartu apa yang harus kamu dapatkan untuk menang? Mungkin dapat kartu apapun tidak akan kalah. Dua wajik kan kartu terkecil? Benarkah? Aku tidak mau main lagi. Tuan Mopandi. Apa Anda lupa sesuatu? Aku lupa apa? Lupa kalau kalah harus meniru suara anjing. Kapan aku bilang harus meniru suara anjing? Shock tohu. Bawa pergi, jangan menghalangi jalan. Bawa pergi. Maaf ya, anjing kami tidak mengerti bahasa manusia. Kalau mau dia minggir, harus pakai bahasa anjing. Aku. Duduk. Tuan Mopandi meniru suara anjing. Sangat bagus sampai anjing pun mengerti. Kalian tunggu saja. Aku tidak akan membiarkan kalian. Nona San, aku ada urusan dulu. Jangan cari aku untuk hal seperti ini lagi. Nona. Teknik judi orang ini tidak bisa ditebak. Ditambah asal-usulnya tidak jelas. Tidak bisa dipakai. Apakah kita punya pilihan lain? Bulan depan ada turnamen poker amal. MU Kun juga tidak bisa ditemukan. Menurutku dia bisa. Kenapa? Uang tidak diambil langsung pergi. Sebenarnya pekerjaan apa yang kau inginkan dariku? Jadi penjaga kasino keluarga San. Bantu aku menang turnamen poker amal bulan depan. Tidak bisa, pekerjaan ini tidak bisa kulakukan. Aku sudah cari tahu. Kau sedang mengincar sebuah toko di Jalan Emas. Asal kau setuju membantuku, aku bisa memberikannya langsung padamu. Toko di Jalan Emas? Oja, kakak Ojun. Sebelumnya aku minta tolong padamu untuk mencari tahu tentang toko di Jalan Emas. Bagaimana kabarnya? Lihat, toko ini terlihat sangat bagus. Sayangnya terlalu mahal. Suatu hari nanti aku pasti punya toko dan hidupku sendiri. Aku harus pergi dari Hwee Ukian. Aku harus pergi dari sini sebelum dia menghisap darahku kering. Kak Hwee. Yang paling kubenci seumur hidup adalah penjudi. Kau janji padaku, jangan sekali-kali menyentuh judi. Sekalipun tidak boleh. Jinjin, tenang saja. Aku, Haoyun. Aku datang untuk berterima kasih atas bantuanmu di tambak hari ini. Jadi keluarga San memutuskan untuk menawarkanmu pekerjaan. Paman, tidak usah sungkan, itu hal kecil. Aku tidak butuh pekerjaan. Aku sudah punya pekerjaan. Jangan buru-buru menjawab. Pikirkan baik-baik. Kalau sudah memutuskan, telepon aku di nomor ini. Aku harus membantu Jinjin hidup bahagia. Jangan sok suci, penjudi.
asal kau setuju bekerja sama denganku. Uang dan tempat usaha. Semua jadi milikmu. Kakak Haoyun, tidak baik. Ada apa, Jinjin? Ayahku Jia. Cepat pergi. Nggak punya uang masih berani judi. Sekali lagi, pasti menang. Percayalah padaku. Jangan banyak bicara, tangan kiri atau kanan. Kamu pilih satu. Potong kuku saja, boleh? Kau bercanda dan gangku? Ini. Jangan. Berhenti. Ayah, Jericho. ayah. Apa yang kalian mau supaya melepaskan ayahku? Ayahmu berhutang sejeni padaku. 3 juta? 30 juta. Tidak, mana mungkin sebanyak itu. Bunganya tidak dihitung? Kalau nggak bayar, potong tangan. Kak Long. Aku benar-benar nggak punya sebanyak itu. Bahkan kalau semua jariku dipotong, aku tetap nggak punya. Bagaimana kalau restoranku kuagunkan? Restoran lusuhmu itu berharga berapa? Anak buah, potong tangannya dulu. Tunggu. Kak Long, lihat anak perempuanku, bagaimana? Tidak boleh. Ayah, Perhitunganmu benar-benar jitu. Mau pakai anak perempuan untuk melunasi 30 juta saya. Tapi untuk melunasi sebagian bunga, masih bisa dibicarakan. Saya yang akan melunasi utang judi ini. 30 juta ya 30 juta. Kenapa saya harus percaya kamu bisa melunasi utang? Sekarang bukan tanya percaya atau tidak. Tapi kamu harus pilih, antara saya yang lunasi utang atau orang mati utang hapus. Jangan. Baik, saya kasih waktu seminggu. Seminggu lagi kalau tidak ada 30 juta. Bukan cuma satu jari yang jadi masalah, kalian hati-hati. Tadi kenapa kamu tidak maju? Pergi. Kakak Haoyun, bisa bantu aku ambil jari saya dulu? Saya dengar, kalau ke rumah sakit dijahit masih bisa dipakai. Kamu pekerja kasar ini, mau jadi pahlawan ya jadi pahlawan. Kenapa kamu arahkan pisau ke leher saya? Utang cuma beberapa juta, kamu malah janji 30 juta. Saya kasih tahu ya, uang ini kamu yang bayar. Saya bayar. ayah, kan ini masalah yang kamu buat sendiri. Apa hubungannya dengan kakak Haoyun? Lagi pula kalau bukan karena kakak Haoyun, tanganmu ini sudah tidak ada. Kamu, kenapa? Bukannya sudah saya bilang? Di Laivan. Kalau ada masalah jangan sembarangan. Bos pengsai yang bantu selesaikan. Tanganmu kenapa? Saya. Apa ada masalah keuangan? Ngomong dari dong. Ayah, kenapa semua diceritakan ke orang lain? Bos pengsai kan bukan orang luar. Nanti kalau kamu nikah dengannya, kita jadi satu keluarga. Chin. Dalam hal perasaan, saya sungguh tulus padamu. Biarkan saya berbuat lebih banyak untukmu. Orang baik seperti bos pengsai susah dicari. Jin, nikah saja dengan bos pengsai. Ayah, umur bos pengsai hampir sama denganmu. Kamu tahu apa? Pria lebih tua 3 tahun bawa gunung emas. Ayah, cepat kembalikan cek ke bos pengsai. Tanpa cek ini, kita cari 30 juta di mana? Kamu ngapain? Kasih ke saya. Kamu ngapain sih? Berikan padamu, paman. Terimalah ini. Kalian
bagaimana bisa merobek cek ini? Kalau sudah robek, berarti tidak berlaku lagi. Aku harus ke bank lagi. Sekarang bank mungkin sudah tutup. Aku lihat apakah bisa mengeluarkan cek baru lagi. Jangan panik. Bukan. Bos Peng Shui. Ini. Aku. Susah payah ada yang mau bayar utang kita. Semuanya salahmu. Mulai sekarang, aku akan benar-benar memanggilmu sialan. Cek ini bukan aku yang merusaknya. Bos Peng Sai sebenarnya tidak ingin memberimu cek. Masih tidak bisa melihat itu? Kamu bohong. Ceku, aku. Hao Yuqian, kalau bukan karena kebiasaan judimu, hidup kita tidak akan seperti ini. Baiklah. Kalian berdua makan, minum, dan pakai milikku. Dasar perempuan bajingan, malah membela orang lain. Aku akan menjualmu sekarang untuk melunasi utang. Berhenti. Apa yang ingin kamu lakukan? Aku peringatkan kamu. Kamu orang luar, jangan ikut campur urusan keluarga kami. Diam. 30 juta ini, aku akan cari cara. Baik, ini katamu ya. Bos, apakah kita akan pergi ke ban? Pergi ke ban apa? Tadi di dalam, bukankah bilang akan ke ban untuk mengganti cek? Aku bahkan tidak menyentuhnya, benar-benar mau menguras kantongku? Apa yang kamu pikirkan? Entah hadiahku, apakah Nona San suka atau tidak? Nona San, Hao Yun. Kok kamu datang? ini daging babi untukmu. Aku pesan kemarin lewat warung kecil, pasti segar. Mana ada cowok ngasih cewek daging babi berlemak? Terakhir lihat kamu kayaknya terlalu kurus, makan yang berlemak biar lebih berisi. Hao Yun, apa aku sampai tidak bisa makan daging? Sudah, jangan bahas aku. Kamu bilang hari ini datang karena sudah berpikir jernih? Mau datang bantu aku? Bukan. Ya, aku cuma mau lihat ada pekerjaan apa yang bisa aku lakukan. Selain judi, aku bisa kerja sebagai cleaning service atau sopir. Kerja kasar atau ngirim barang juga bisa. Aku sangat butuh uang sekarang. Kalau bisa gajiku dibayar di awal saja. Kamu ada masalah apa? Bilang saja, aku bantu selesaikan. Masalah judi bisa dibicarakan nanti. Keluarga Jinjin punya utang judi 30 juta. Apa urusanku? Kalau tidak dibayar dalam seminggu, bisa berakibat fatal. Dolar AS. Lai. 30 juta lei? Kupikir berapa? Tidak bisa diselesaikan. Kenapa? Aku terlalu paham dengan orang-orang seperti mereka. Hari ini aku pinjamkan uang, kamu bayar utang judi mereka. Besok mereka kalah judi, utang menumpuk lagi. Lusa, kamu akan datang lagi ke sini. Banting tulang untuk bayar utang mereka? Pecandu judi seharusnya mati di kasino. Tapi keluarga mereka tidak bersalah. Kalau kamu benci judi, kenapa buka kasino? Kenapa ikut turnamen poker amal? Bukankah karena ada orang seperti kamu yang buka kasino? Baru ada pecandu judi seperti mereka? Pergi kau. Apa yang salah dengan ucapanku? Pergi sana. Bom, Jenga. Sudah kembali. Kakak Hao Yun. Katanya cari cara, kok cuma segini? Belum ketemu cara. Sudah kuduga, kamu cuma pekerja, sok jago. Kami pikir kami bos Peng Shui. Kamu punya kemampuannya? Ya. Kakak Hao Yun juga sedang berusaha membantu kita. Kenapa kamu bicara seperti itu padanya? Kenapa kamu begitu membelanya? Bos Peng Shui bilang, masalah 30 juta dia yang selesaikan. Aku peringatkan kamu, jangan bermimpi terlalu tinggi. Anakku harus menikah dengan keluarga kaya. Hao Yun. Kalian siapa? Aku Pacha, Kepala Keamanan Keluarga San. Kesini untuk menjemput seseorang. Keluarga San.
Kau lebih banyak masalah daripada aku, ya? Keluarga San di Laiwan punya pengaruh besar. Berani sekali kau macam-macam dengan mereka? Aku enggak. Pasti kau kalah uang di kasino keluarga San. Sekarang mereka datang mencarimu, kan? Bawa dia pergi, ayo. Mau dibawa kemana dia? Orang itu serahkan pada kalian, kami nggak kenal dia. Ngapain? Jangan urusi dia. Ayo masuk. Tapi, Bukan pulang. Masuk. NG ngapain? Kalian ngapain? Kalian tunggu di luar, aku mau bicara dengannya. Paman Paca, Nona sendirian dengan si itu. Jangan-jangan bahaya? Itu urusanmu? Aku sudah punya rencana. Asal kau mau bantu aku ikut turnamen poker amal. Aku nggak cuma bayar utangmu, tapi juga kasih kios di Jalan Emas yang kau mau. Nggak bisa. Selain judi, yang lain boleh. Kau... Kalau... Kau temani aku main sandiwara, terus jadi tunanganku. Kau ngapain? Jangan gitu, aku nggak mau. Jangan macam-macam. Santai aja, nurut, sebentar doang. Ngapain liat-liat? Nona rela berkorban besar buat dapetin dia. Diem. Ja. Aduh, kontrak perbudakan. Aku nggak mau tanda tangan, kau sudah jadi orangku. Jangan, Aku suruh ngapain, kau harus ngapain. lepasin aku. Tolong. Aku nggak mau tanda tangan. Kewat Nona. Ada yang rusuh di kasino. Lagi-lagi triple, hebat banget. Cewek ini cuma 10 putaran. Uang kasino hampir habis. Siapa sih dia? Kok nggak tahu? Jian Wei. Jago judi peringkat 3 di Asia Tenggara. Hebat banget. Oh, ternyata Kak Woi. Hari ini ada mood main di kasino kecilku? aku nggak cari kamu. Kakak Woi. Bagaimana kalau begini? Uang tunai sebanyak ini, anggap saja sebagai hadiah dari kasino kami untukmu. Hari ini cukup sampai di sini saja. Konon tunangan Nona San adalah murid dari Dewa Judi. Aku datang untuk menantangnya. Begini saja, kita bertaruh. Jika aku menang, mohon Nona San memindahkan kepemilikan kasino ini atas nama Mopandi. Jika kamu kebetulan menang, aku juga bisa memberimu sebuah kasino. Atau kamu mau sesuatu yang lain? Terima kasih sebelumnya, Kakak Nuoi.
Tapi kakak Nuoi, dibandingkan kasino, aku lebih berharap kamu bisa membantu tunanganku. Mengungkap penipu yang mengaku sebagai murid dewa judi ini. Jika kamu bukan murid dewa judi, berarti kamu menipu tunanganku. Aku akan mencabut lidahmu. Kenapa aku yang selalu diseret? Jangan pergi. Mo Panbi, siapa tunanganmu? Kamu hanya ingin mendapatkan kasino keluarga San, kan? Baiklah. Hari ini kita bertaruh. Tapi jika kali ini kalian kalah, mulai sekarang. Jangan lagi membahas soal pertunangan. Cepat pergi. Ada apa? Jika hari ini kamu membantuku menang, aku akan setuju dengan syarat apapun. Sudah kubilang, aku bisa melakukan apa saja kecuali berjudi. Jika hari ini kamu membantuku menang, aku akan memberimu seluruh jalan emas. Benar-benar tidak bisa. Haoyun. Aku dengar. Hao Jinjin sangat membenci judi. Kamu pasti tidak ingin dia tahu kalau hari ini kamu di kasino, kan? Lihat. Orang-orang Mo Pandi. Malam ini pasti akan menyebarkan semua foto. Besok seluruh Laiwan akan tahu kamu di kasino. Termasuk Hao Jinjin. Nona San, kamu sengaja menjebakku. Aku tidak tahu apa yang akan ditulis para wartawan. Tapi, jika kamu membantuku menang kali ini, aku bisa membuat semua wartawan diam. Ayah. Masih ada yang selamat dari ledakan kapal pesiar sebelumnya. Bukannya sudah dibersihkan semuanya? Sebenarnya hal seperti ini tidak seharusnya terjadi. Tapi beberapa mayat dimakan ikan di laut. Wajar saja kalau tidak ditemukan. Ini tidak kuduga. Apapun kerennya, orang ini tidak boleh hidup di Laiwan. Pengganlah. Tanda tangani ini. Kamu boleh pergi. Baik. Ini perjanjian untuk menjual organku. Kalau tidak mau menandatangani, panggil orang. Bawa kembali ke kamar kematian. Aku tanda tangan. Katakan, mau main apa? Kamu baru saja menang banyak uang dengan main dadu. Main dadu saja. Kamu meramakanku. Baiklah. Kalau begitu, dadu siapa yang lebih besar? Nona, kali ini kita sulit menang. Kamu baru kembali ke Laiwan. Kalau kalah di kasino, Dewan Direksi tidak akan senang. Bagaimana maksudmu? Nuoi termasuk tipe teknis. Kali ini mungkin sulit. Dia orang pilihanku. Menang atau kalah, aku terima. Nanti cari cara lagi. Ja.
Ternyata 66. Jalaranmu. Buka saja. Dia memang bisa. Ya, Sayang sekali Nona Nuoi. Tidak bisa membuat Nona Nuoi terus menang kali ini. Paman Paca siapkan mobil, antar Nona Nuoi pulang. ya. Tunggu. Ada apa? Nona Nuoi mau ingkar janji ya? Kian-kian jangan buru-buru. Aku ingat tadi Nona Nuoi bilang yang kalah harus pergi. Tapi Nona Nuoi tidak kalah. Jadi tidak ada yang pergi. Haoyun, aku belum kalah. Ada orang yang ingin mengusirku. Barusan kamu beruntung, kita bandingkan besar. Kamu dapat 6 angka 6. Kalau begitu, kita bandingkan kecil bagaimana? Jangan-jangan Nuoi akan menggunakan jurus naga mengeluarkan mutiara. Naga mengeluarkan mutiara adalah jurus andalan Nuoi. Di Laiwan, tidak banyak orang yang bisa melakukannya. Sepertinya Haoyun akan kalah. Apa itu naga mengeluarkan mutiara? Naga mengeluarkan mutiara adalah dengan menggunakan gaya sentrifugal untuk menumpuk semua dadu dalam satu garis. Ini sebenarnya tidak sulit, kan? Menumpuk dalam satu garis tidak sulit. Yang sulit adalah dadu kedua di atas. Angka dadu kedua harus 1. Karena hanya lubang angka 1 yang bisa membuat dadu paling atas menggantung. Tanpa ada sisi yang menghadap ke atas, artinya tidak ada angka. Tidak ada angka. Benar. Inilah alasan Nuoi memilih untuk bandingkan kecil. Karena meskipun keberuntunganmu bagus, tidak mungkin tidak ada angka. Selesai. Silakan. Kenapa tidak dikocok? Takut tidak bisa mengocoknya? Lepaskan aku. Lepaskan kakak Haoyun. Jinjin, kenapa kamu datang? Mereka tidak melakukan apa-apa padamu, kan? Aku baik-baik saja. Sebentar lagi aku bisa pulang. Kamu berjudi. Jinjin, dengarkan aku. Aku sangat bodoh. Aku masih memintamu untuk membujuk ayahku agar tidak berjudi. Jinjin, Ternyata kamu juga berjudi. dengarkan penjelasanku. Kembalikan kacamataku. Mau kacamata? Temani aku menyelesaikan permainan ini. Kamu yang memaksaku. Nah, baru benar, patuh ya. Kamu kalah.
Bagaimana mungkin? Haoyun ternyata juga bisa melakukan naga mengeluarkan mutiara. Bahkan dadu paling atas masih berputar. Dan yang di bawah semuanya menghadap ke atas. Paling-paling cuma seri. Benarkah? Bagaimana bisa? Paling-paling cuma seri. Benarkah? Bagaimana bisa? Bisa menang melawan Nuoi yang peringkat 3 besar. Jangan-jangan dia benar-benar. Kamu kalah? Cepat kembalikan kacamataku. Ayo bertaruh lagi denganku. Kakak Nuoi, kalah ya terima saja. Jangan-jangan kamu mau mengingkari janji? Mau? Ambil saja. Kamu? Serahkan di sini padaku, kamu pulang dulu. Soal tempat di Jalan Emas, aku akan minta pengacara Jin urus. Terima kasih. Kakak Nui. Kalau bahkan kamu saja kalah darinya, sepertinya tidak bisa membiarkannya hidup lagi. Aku tidak izinkan kamu menyentuhnya. Aku belum puas bermain. Serahkan dia padaku. Turnamen poker amal akan kuhadapi. Jin. Biar aku saja. Jin, kemarin memang salahku. Aku memang berjudi di kasino keluarga San. Tapi ada alasannya. Kakak Haoyun. Tentu saja kamu punya alasan. Tapi jangan beritahu aku. Aku tidak mau dengar. Jin, Nona San bilang. Bisa kasih kita selompat di Jalan Emas. Sudah cukup. Kakak Haoyun. Bisa tidak berhenti cari alasan untuk judimu? Legit pula. Soal tempat di Jalan Emas. CEO Pengsai sudah bantu aku urus. Apa? Kamu cari CEO Pengsai lagi? CEO Pengsai bukan orang baik. Jangan sampai kamu ditipunya. CEO Pengsai baik atau tidak aku tidak tahu. Tapi aku tahu. Kamu pasti bukan orang baik. Lambat laun kamu akan jadi seperti ayahku. Begitu terjerat judi. Tidak ada jalan kembali. Jin. Halo. Saya pengacara Jinda Suang. Di Laiwan, semua pasti kenal saya. Tak perlu perkenalan panjang. Saya datang atas permintaan seseorang untuk menyerahkan sertifikat toko di Jin Street. Sertifikat kios di Jin Street. Cepat sekali. Dia tidak terlihat seperti pengacara. Jangan-jangan palsu? Profesi tidak menentukan kelas. Siapa bilang pengacara tidak boleh naik sepeda? Ini namanya ramah lingkungan. Kalian yang levelnya rendah mana ngerti? Benar-benar kios di Jin Street.
Ada apa sampai senang sekali? Bos Pengsai. Baru ada orang mengantarkan sertifikat kios di Jin Street. Terima kasih, Bos Pengsai. Ini Emaha kecil. Saya siapa? Partner Penteng Keluarga-san. Satu kios kecil bukan apa-apa. Apa yang saya janjikan? Pasti saya tepati. Toko itu jelas saya yang dapatkan, kok jadi milikmu? Kios di Jin Street, kamu yang dapatkan? Jinjin, jangan percaya dia. Dia penipu. Kakak Haoyun. Sekarang dia Bos Pengsai yang membantu saya dapatkan kios di Jin Street. Kamu bilang dia jahat, tapi kamu diam-diam judi. Itu apa? Jinjin, Penjudi. Ini bahaya. Kamu tidak tahu Jinjin paling benci judi? Orang seperti ini tidak layak dapat perhatianmu. Ingat, serahkan pada saya. Jinjin. Tahu harus bagaimana dengan penjudi? Kalian mau apa? Jangan pukul dia. Gepapa. Ini untuk kebaikannya, tahu? Kecanduan judi harus diobati. Sekali judi, sekali pukul. Lain kali lihat dia masih berani judi atau tidak. Bukan begitu. Ayo ikut Bos Pengsai lihat toko baru kita, oke? Ayo, sayang. Aku? Ayo pergi. Pergi. Tunggu sampai aku serahkan bukti ke Jinjin. Lihat dia mau bilang apa. Lihat Kon. Ini chip yang aku dapat dari gadai restoran kecilmu. Setelah potong utangmu, sisanya ini, ambil dulu. Ingat, kalau mau main lagi, datang lagi ke tempatku. Hubungan kita kan baik, aku gak akan susahin kamu, ya kan? Aku akan coba bujuk Jinjin lagi. Pak Pengsai, aku antar. Haoyun. Kalau luka, dikompres es bakal lebih baik. Makasih. Jinjin itu sebenarnya siapa sih buat kamu? Sampai rela ngelakuin segitu buat dia. Mungkin karena kapal gelap kita tenggelam. Waktu itu aku pingsan di pantai. Kepalaku luka, gak ingat apa-apa. Jinjin bandingin omongan Paman Yokian. Ngeyel ngajak aku pulang. Mereka ngasih nama Haoyun. Berdasarkan info di tiket kapal. Jinjin gak ngeremehin aku yang cuma imigran gelap. Kerja ilegal, dikasih makan, dikasih tempat tinggal. Bahkan dikasih gaji. Budinya. Aku gak tahu gimana balas budi. Ya udah, nikah aja sama dia. Bukan kayak yang kamu pikir. Nona San. Aku dari dulu pengen minta maaf. Maaf. Kemarin bikin kamu marah. Tapi aku tetap pengen tahu. Kamu kan benci banget sama judi, kenapa harus cari orang? Buat ikut turnamen poker amal. Dia tulus banget. Kalau aku kasih tahu isi hatiku, mungkin dia mau bantu. Cuma dengan menang turnamen poker amal ini, aku bisa dapat kembali hak kelola kasino keluarga San. Dan putusin bisnis judi keluarga. Taruhan judi bukan cuma uang, tapi juga keluarga dan hidup mereka. Orang tuaku juga. Nona, mobilnya udah datang, kita bisa pergi. Kasih aku pulpen. Tangan. Ini nomor pribadiku, aku gak peduli kamu mikir apa. Tapi, aku beneran harap kamu bisa bantu aku. Nona, apa kamu suka sama si bocah bau ini? Paman Paca, kamu tahu aku paling benci penjudi. Aku cuma memanfaatkannya saja. Iya, Nona kita secantik ini. Masa bisa suka sama dia? Tapi selama ini,
Nona belum pernah aktif perhatian ke siapapun. Nona, kalau si bocah ini nggak mau bantu kita berjudi, bagaimana kalau aku cari MU Kun lagi? Boleh. Tapi aku punya cara buat bikin dia mau berjudi buat aku. Tapi kalau MU Kun mau turun gunung, bukannya kita punya double insurance? Betul. Oke, selamat. Terima kasih semuanya. Silakan datang ya, selamat. Grand opening success. Bush Peng Shui. Ayo. Ayo silakan, Anda berdiri di sini. Bos Peng Sai. Papa, hari ini Bos Peng Sai yang undang kamu. Kamu boleh tinggal di sini. Tapi setelah acara selesai, langsung pulang ke restoranmu, jangan temui aku lagi. Kita kan satu keluarga, jangan gitu dong. Aku nggak akan lupa apa yang sudah kamu lakukan. Camel. Jinjin. Lo kok kamu datang pulang? Aku kangen Jinjin. Nggak boleh kangen juga salah. Dia kok datang? Aku kasih tahu ya, hari ini hari bahagia Bos Peng Sai dan Jinjin. Jangan jadi lampu jalan di sini. Ganggu hubungan mereka. Jinjin. Kamu harus hati-hati sama Bos Peng Sai ini. Dia bukan orang baik, aku punya bukti videonya. Ini bukan. Dan toko di Jalan Emas nggak ada hubungannya sama dia. Dia bohong sama kamu. Kamu ngomong apa sih? Mau dihajar ya? Tunggu dulu. Ini. Bos Peng Sai. Kau berani memberikan chip ke ayahku? Bukannya kau selalu menasihatinya untuk berhenti berjudi? Jinjin. Jangan-jangan kau benar-benar percaya omongannya? Kenapa diam saja? Sudahlah, memang tidak ada suara. Tapi itu memang aku, Jinjin. Itu chip yang kurebutkan dari kasino untuk ayahmu. Kusuruh dia pakai chip itu untuk melunasi utang dan berhenti berjudi. Kalau tidak percaya, tanya saja. Demi langit dan bumi, Bos Peng Shui selalu membantuku berhenti berjudi. Jinjin, bukan seperti itu, mereka membohongimu. Kau bilang toko ini kau dapatkan dengan jerih payahmu. Baik, kalau begitu ceritakan pada semua orang hari ini. Bagaimana sebenarnya kau mendapatkannya? San Yiqian. Aku membantunya, dia berjanji memberikannya padaku. Nona San yang terkenal di Laiwan. Kau, si miskin, membantu dia? Jangan mengada-ngada kalau tidak bisa. Di Laiwan juga termasuk orang yang terpandang. Sampai sekarang bisa bergaul dengan keluarga San, saling menghormati. Aku juga sudah mempersiapkannya bertahun-tahun. Kau, si miskin, dengan apa? Jangan bercanda denganku. Bercanda? Justru kau yang harus membuktikan bahwa toko ini kau dapatkan untuk Jinjin. Aku tidak punya waktu untuk berdebat denganmu. Toko ini kudapatkan dengan investasiku. Pemiliknya adalah Jinjin dan aku. Jika kau ingin tetap di sini, tunjukkan sikapmu. Katakan sesuatu yang baik, atau sujud dan beri hormat padaku. Aku mungkin bisa mempertimbangkan untuk membiarkanmu tetap di sini. Omong kosong. Kau bukan pemiliknya. Sombong sekali. Tengkap Jia. Jangan memukul orang. Jangan pukul dia, biarkan saja. Lepaskan dia. Sujud pada Bos Peng Sai. Sujud. Cepat sujud. Sujud pada Bos Peng Sai. Tidak apa-apa. Jangan main tangan. Nona San. Nona San datang? Pasti dia tahu hari ini tempatku buka. Sengaja datang untuk memberi selamat padaku. Nona San, kedatanganmu hari ini membuat toko kecil ini jadi bersinar. Nona San, sebenarnya kamu tidak perlu repot-repot datang. Bawa banyak barang lagi, aku jadi malu. Kamu siapa? Aku Peng Sai. Minggir. Aku datang hari ini untuk memberi hadiah padanya.
Aku datang hari ini untuk memberi hadiah padanya. Tunggu dulu Nona San, mungkin ada salah paham. Pemilik toko ini adalah aku. Dia cuma karyawanku. Nona San Detong, kenapa orang asing ini belum diusir? Apa aku suruh kamu sentuh dia? Lepaskan. Aku bawa hadiah hari ini khusus untuknya. Paman Paca. Sun Group menghadiahkan patang emas murni pembawa rezeki. Kapal layar giok kaisar kualitas kaca 1 buah. Pohon uang bertabur permata 1 pohon. Terima kasih. Semua ini tidak kubutuhkan, kamu bawa pulang saja. Apa? Kamu hilaya? Tidak. Barang-barang ini lebih berharga dari toko. Kenapa tidak mau? Kamu pasti ayah Hao Jinjin yang pecandu judi itu kan? Ayah. Maaf sekali ya. Ini milikku. Ayah. Selamat ya. Semoga kamu bisa memulai hidup baru. Kamu dan Hao Yun yang gunting pita saja. Kalau aku. Ini. Sukses buka toko. Bagus. Semoga lancar rezekinya. Selamat. Sukses buka toko. Lancar rezekinya. Bisnisnya ramai. Nona San. Hari ini terima kasih sudah datang ke acara gunting pita restoran Jinjin. Membantu menjelaskan fakta sebenarnya. Kamu tidak perlu berterima kasih padaku. Kamu tahu tujuan aku datang ke sini. Bantu aku ikut turnamen poker amal. Gimana? Sudah dipikirkan? Waktu aku bantu kamu beberapa hari lalu, aku sadar kalau aku sangat jago judi. Sepertinya aku memang terlahir sebagai penjudi. Nggak cuma bisa, tapi juga menikmati prosesnya. Aku takut jadi penjudi, makanya aku cuma mau hidup biasa aja. Tolong bawa kembali hadiahnya. Hadiahnya terlalu mewah. Aku nggak pantas menerimanya. Terima kasih. Nggak tahu terima kasih. Selamat ya, selamat. Paman Paca, ayo kita pergi. Oak. Ayo. Enggak. Kodok emasku, kapal giokku, pohon permata. Kak Hao Yun. Sebelumnya aku salah paham sama kamu. Maaf ya,